Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik. Channel tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, dan resep-resep tentang kue. Para kulikers, siapa nih yang sering mengunjungi kota Bandung? Nah, biasanya nih di kota Bandung nih kulikers ada oleh-oleh yang menjadi ciri khas dari kota Bandung, yaitu pisang bolen. Dan di episode kali ini nih kulikers, hari ini Jengkulik mau membagikan resep tentang pisang bolen. Jadi para kulikers nih yang mungkin sering beli oleh-oleh pisang bolen dari Bandung, sekarang udah bisa nih buat di rumah sendiri juga loh kulikers. Jadi para kulikers yang pengen tahu cara dan bahan-bahannya apa saja, tonton video Jengkulik sampai selesai ya. Oke kulikers, sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya ya kulikers. Dalam membuat kue bolen ini nih kulikers, kita buat ada bagian bahan untuk kulit dan ada bahan untuk isiannya ya. Untuk bahan kulitnya pun juga dibagi dua ya kulikers. Jadi ada bahan kulit 1 dan bahan kulit 2. Jadi sekarang kita mulai aja ke bahan-bahan untuk kulit satunya dulu ya kulikers. Dalam membuat pisang bolen, bahan kulit satunya yang kita perlukan adalah pertama coarse fat, atau bisa juga diganti dengan mentega putih yang shortening ya kulikers. Jadi kulikers bisa pilih salah satunya saja, mau pakai mentega putih yang shortening boleh, atau misal mau pakai coarse fat juga boleh. Cuman sih disarankan memakai coarse fat ya kulikers, karena itu akan hasilnya lebih bagus dan dia lebih praktis pemakaiannya juga. Dan untuk pemakaian coarse fat atau mentega putih shortening ini adalah sebanyak 350 gram. Dan para kulikers, ingat ya untuk mentega putihnya jangan salah pakai yang shortening, karena mentega putih itu macam-macamnya banyak kulikers, tipe-tipenya. Jadi pilih yang tipe shortening ya. Dan untuk bahan yang kedua adalah air jeruk nipis. Dan untuk air jeruk nipis ini kita pakai sebanyak 2 sendok teh saja. Para kulikers, kenapa kita harus memakai air jeruk nipis? Karena air jeruk nipis ini bisa membantu untuk melarutkan gluten yang terdapat protein yang tidak bisa larut dalam air ya kulikers. Jadi agar nanti hasil adonannya itu tidak terlalu elastis, dan jadi ntar hasilnya bisa jadi lebih lembut. Dan untuk selain jeruk nipis, kulikers bisa juga menggantinya dengan cuka. Cuman kalau cuka kan tidak cocok ya kulikers untuk rasa di bolen, nanti takut rasanya aneh. Atau kalau kulikers bisa juga menggantinya dengan air perasan lemon ya. Dan untuk air perasan jeruk nipis ini kita pakai sebanyak 2 sendok teh saja. Dan untuk bahan kulit bagian 1, bahan terakhirnya adalah kita membutuhkan tepung terigu yang protein tinggi ya kulikers. Dan untuk tepung terigu yang protein tinggi, salah satu contohnya adalah yang merek Cakra Kembar. Nah, kenapa kita harus memakai protein tinggi? Agar hasilnya nanti lembut ya kulikers. Dan untuk itu adalah bahan-bahan yang bahan kulit 1 ya kulikers. Sekarang kita langsung ke bahan kulit 2. Dan untuk bahan yang kulit 2, bahan yang kita perlukan pertama adalah air. Untuk air kita pakai sebanyak 210 ml, lalu garam 2 sendok teh, dan 50 gram mentega putih ya kulikers. Dan bahan yang selanjutnya adalah kita memerlukan susu bubuk. Dan untuk susu bubuk ini kita pakai yang full cream ya kulikers. Dan untuk susu bubuk kita pakai sebanyak 3 sendok makan. Lalu yang selanjutnya adalah tepung terigu. Cuman di sini kita memakai tepung terigu yang protein rendah sebanyak 125 gram, dan juga dicampur dengan terigu yang protein tinggi ya kulikers. Dan untuk terigu yang protein tinggi adalah sebanyak 310 gram kita pakainya. Dan yang terakhir kita memakai butter. Biar aroma bolennya semakin enak, kita harus menambahkan butter ya kulikers. Untuk butternya ini kita pakai sebanyak setengah sendok teh atau sampai 1 sendok teh, bebas tergantung dari selera kulikers. Dan para kulikers nih yang belum tahu bedanya butter dengan mentega dengan margarin, bisa scroll video Jengkulik di bawah tentang perbedaan margarin dan butter ya kulikers. Jadi biar nggak salah pakai. Oke kulikers, itu adalah bahan-bahan untuk kulit dari bolennya. Sekarang kita lanjut ke yang kita perlukan dalam membuat isiannya. Karena namanya bolen pisang nih kulikers, pasti isiannya yang kita pakai adalah
pisang. Dan untuk pisangnya ini yang paling cocok dan paling enak untuk dalam isian bolennya adalah pisang yang jenis pisang raja ya kulikers. Dan untuk pisang rajanya ini pilih yang tua dan yang matang, jadi biar nanti isian bolennya tidak asam ya kulikers. Dan untuk pisangnya ini kita butuhkan kurang lebih sebanyak 10 pisang. Dan untuk isian di dalamnya juga, karena namanya bolen coklat, jadi isiannya kita memakai mesis ya kulikers. Dan untuk mesisnya kita butuhkan kurang lebih sebanyak 100 gram. Tapi kalau misalnya kulikers mau pakai isiannya dilebihkan, bisa ditambahkan untuk mesisnya ya kulikers. Jadi tergantung pemakaian dari kulikers juga. Oke kulikers, itu adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat bolen dari kulit sampai isinya. Sekarang kita langsung lanjut ke cara membuatnya ya. Cara membuatnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita aduk semua bahan dari kulit satu. Kita aduk semua dengan menggunakan sendok kayu atau spatula juga bisa ya kulikers. Kita aduk semuanya sampai semuanya sudah tercampur rata. Jika sudah, kulikers bisa letakkan adonannya ini di atas kertas roti ya kulikers. Lalu kulikers pipih-pipihkan sampai kurang lebih ketebalannya sekitar 1 cm. Dan setelah itu kulikers, kalau misalnya kulikers belum mau dipakai, kita bisa taruh dulu di suhu ruangan. Tapi kalau misalnya udah mau dipakai, 15 menit sebelum dipakai kita harus masukkan ke dalam kulkas dulu ya kulikers. Dan setelah itu kulikers, kalau misalnya memang sudah 15 menit mau dipakai, kita bisa keluarkan lagi dari kulkas. Dan untuk cara yang kedua, langkah yang kedua setelah itu adalah kita aduk semua bahan kulit 2. Kita aduk semuanya sampai semuanya tercampur rata dan kalis ya kulikers. Dan setelah itu kita pipihkan juga membentuk segi 4 dan kita tutup pakai plastik. Dan setelah itu kita masukkan ke dalam lemari es selama kurang lebih 30 menit. Jadi karena yang bahan kulit 2 dia lebih lama ya kulikers taruh di lemari esnya, jadi harus bahan kulit 2 dulu yang dimasukkan, baru nanti 15 menit sebelum mau dipakai bahan kulit 1 kita masukkan juga ke dalam lemari es. Jadi nanti pada saat itu keluarnya bisa bersamaan. Dan setelah itu kulikers, kalau misalnya sudah sama-sama kita masukkan ke dalam lemari es dan sudah waktunya bisa dikeluarkan, maka kita bisa menaburi terigu di atas meja. Lalu kita taruh lapisan kulit 2, kita taruh di paling dasar ya kulikers, karena nanti dia akan menjadi kulit bagian luar. Dan untuk selanjutnya kita bisa menumpukan di atasnya itu lapisan kulit 1. Jadi yang di luar itu adalah lapisan kulit 2 dan yang di bagian dalam adalah yang lapisan kulit 1. Kenapa yang di kulit 2 yang harus di luar? Karena dari adonannya itu kulikers, karena terdapat terigu yang protein rendah itu, jadi akan membuat dari luar itu kulit bolanya nanti agak crispy, sedangkan di dalamnya itu tetap lembut. Jadi makanya kenapa yang di luar itu bagian kulit 2. Dan setelah itu kulikers, kalau misalnya sudah kita tumpuk, kita bisa pipihkan menggunakan rolling pin sampai dia rata, pipih kurang lebih ketinggiannya itu sekitar 1 cm. Kita pipihkan semuanya sampai rata ya kulikers. Dan setelah itu kulikers, kalau misalnya kulikers sudah pipihkan, kita bisa lipat adonannya menjadi 2 ya kulikers. Dan setelah itu kita bisa masukkan ke dalam lemari es selama kurang lebih 15 menit. Dan kita keluarkan kembali, lalu kita pipihkan lagi. Dan setelah dipipihkan kita lipat lagi menjadi 2, lalu kita pipihkan lagi dan kita lipat lagi sampai kurang lebih 3 kali proses penglipatan dan pemipihannya ya kulikers. Jadi dipipihkan 3 kali, dilipat 3 kali ya kulikers, sampai 3 kali diulangnya. Dan jika sudah dipipihkan, maka kita bisa diamkan dulu adonannya sebelum kita potong ya kulikers. Adonannya ini kita bisa diamkan selama kurang lebih 15 menit. Dan jika kamu memang sudah 15 menit, baru kita potong-potong adonannya ini sekitar 10 kali 10 cm. Dan jika sudah kita potong-potong, maka kita bisa ambil adonannya lalu kita pipihkan satu persatu sampai dia ketebalannya
di setengah senti. Lalu kalau misalnya sudah kita pipihkan, kita bisa menaruh pisang dan mesisnya ya Kolikers di atas adonannya, di atas kulitnya. Lalu kita gulung dan kita lipat ujung-ujungnya ya Kolikers. Dan untuk bagian lipatnya ini taruh di bagian bawah ya Kolikers. Jadi biar nanti kalau taruh di atas kan nanti hasil kurang bagus. Jadi kita taruh lipatannya di bagian bawah. Dan setelah itu Kolikers, kalau misalnya kita sudah melakukan semuanya ke kulit, kita bisa susun bolennya di atas loyang yang sudah dipolesi dengan margarin ya Kolikers. Kalau kita sudah tatas semua bolennya di atas loyang Kolikers, kita bisa diamkan dulu selama 25 menit ya bolennya sebelum nanti masuk ke dalam oven. Dan kalau misalnya sudah 25 menit, maka kita bisa olesi bolennya dengan kuning telur ya Kolikers. Jadi biar nanti hasil luarnya itu bagus, mengkilap glowing, dan ditaburi dengan mesis. Jadi biar ketahuan kalau isinya itu isi coklat. Dan setelah itu Kolikers, kita bisa masukkan ke dalam oven dan kita panggang di suhu 180 derajat selama kurang lebih 30 menit ya Kolikers. Dan jika memang sudah 30 menit, kita bisa keluarkan bolennya, lalu kita dinginkan, dan bolen pisang coklat pun sudah jadi Kolikers dan siap untuk dinikmatin. Jadi nih para Kolikers nih yang sering mungkin jauh-jauh ke Bandung cuman khusus mau beli pisang bolen nih Kolikers, sekarang Kolikers nggak usah repot-repot lagi, udah bisa buat sendiri kan. Jadi para Kolikers boleh banget nih dicoba di rumah, apalagi sebentar lagi sudah mau weekend ya Kolikers. Oke Kolikers, itu adalah bahan dan cara membuat pisang bolen. Terima kasih kepada para Kolikers yang sudah menonton video Jengkulik kali ini. Semoga video Jengkulik kali ini bisa bermanfaat untuk para Kolikers semuanya ya. Dan untuk para Kolikers nih yang belum subscribe channel Jengkulik, langsung aja di subscribe channel Jengkuliknya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman, ke saudara, ataupun ke kerabat para Kolikers juga boleh loh. Jadi para Kolikers nih yang mau punya pertanyaan, yang mau request, atau yang mau sharing-sharing cerita juga bisa langsung tulis di kolom komentar juga ya Kolikers. Dan jangan lupa juga untuk selalu klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan atau ada video terbaru dari Jengkulik. Dan tungguin terus selalu video Jengkulik ya Kolikers di setiap hari Selasa dan hari Jumat. Dan para Kolikers nih, kira-kira selanjutnya Jengkulik mau bahas tentang apa ya Kolikers? Jadi para Kolikers nih yang mau request, mau tentang resep, tentang tips, atau tentang info, atau tentang jajan, bisa langsung tulis di kolom komentar juga ya. Oke Kolikers, sampai ketemu ya di video Jengkulik yang selanjutnya. Terima kasih.